Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu kalimat yang pantas pada siang yang berbahagia ini adalah kita ucapan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah berikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, juga kepada kita semua yang insyaallah istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Harapan kita semua semoga kita mendapatkan syafaatul uzmah kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mengawali khutbah khatib berwasiat, mari ittaqullah, marilah kita bertakwa kepada Allah yang sebenar-benarnya takwa. Takwa itu indikatornya ada dua: melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Kalau baru satu, menjalankan perintah Allah tapi larangannya juga tidak dijauhi, dijalankan juga, maka belum takwa, masih separuh. Atau sebaliknya, dia tidak menjalankan semua yang dilarang, tidak berzina, tidak mencuri, tapi dia juga tidak sholat, menjauhi larangan tapi tidak melaksanakan perintah. Oleh karena itu, indikator seseorang dikatakan takwa adalah dua: menjalankan perintah dan menjauhi semua larangannya. Hadirin rahimakumullah, hari ini masih berada di awal tahun 2025. Salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah yang pertama, kita masih diizinkan hati kita, lisan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang diizinkan lisannya untuk mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oleh karena itu, kenikmatan yang paling tinggi adalah kenikmatan iman dan Islam. Ada orang bilang, Pak, nikmat yang paling enak itu sehat, Pak. Sehat, nggak bisa ibadah kalau misalnya tidak sehat. Nikmat yang paling tinggi, yang paling mulia adalah iman dan Islam. Karena ada orang yang gagah perkasa fisiknya, tinggi ilmunya, tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kita patut bersyukur kita tergolong orang yang dipilih oleh Allah untuk diizinkan lisan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Harapan kita semua sampai dengan yaumil qiyamah atau sampai dengan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, di akhir hayat kita, kita husnul khotimah dengan mengucapkan kalimat di akhir kita, dalam hidup kita adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua,
masih ada diberi kesempatan untuk ibadah, mencari bekal. Bentar lagi Ramadan, kemudian Lebaran. Salah satu momentum di Lebaran itu adalah mudik. Mudik itu perlu bekal. Kita pun innalillah wa inna ilaihi raji'un, mudik. Mudik kepada Allah, wafat adalah mudik kita kepada Allah. Innalillah, sesungguhnya segala sesuatu lahir kita datang dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Nah, waktu mau pulang harus punya bekal. Kalau kita mudik, bekalnya tiket pesawat atau kendaraan, bensinnya full, BBM-nya full, tiket tolnya full, uang sakunya full, bantuan tempurnya misalnya, logistiknya full, semuanya disiapkan, kesehatan semuanya disiapkan. Apabila bocor ada ban serep, apabila ini, ada cadangannya. Kita pun begitu. Banyak orang yang pengen hidup enak, tapi jarang orang yang memikirkan mati enak. Nah, supaya mati enak atau innalillah nanti mudik itu jadi bahagia, maka cari bekal yang banyak. Salah satunya adalah di awal tahun ini ada ulama besar, sufi besar dari Mesir. Beliau bernama Imam Ahmad ibnu Attaillah As-Sakandari. Sakandari ini salah satu kota berada di Mesir. Beliau menasehati kita semua melalui kitabnya. Dalam kitabnya judulnya Al-Hikam. Apa beliau nasihat kepada kita? La tarhal, janganlah engkau hijrah, la tarhal min kaunin ila kaunin, dari alam menuju ke alam lain, dari alam menuju ke alam. Fatakuna kahimarir riha, kalau seandainya engkau hijrahnya dari alam menuju alam, dari alam ke alam, maka kamu tak ubahnya seperti kahimarir roha, seperti keledai penggilingan. Keledai penggilingan, orang terkenal keledai itu binatang yang paling tidak baik lah, khususnya isi otaknya. Kahimarir roha, tak ubahnya kalau engkau hijrah dari alam ke alam lain, tak ubahnya seperti kahimarir roha, seperti keledai penggilingan. Dari tahun 2003 ke tahun 2024 dia hijrah, tapi hijrahnya dari alam ke alam lagi. Maka kahimarir roha, seperti keledai penggilingan. Yasiru wal makanul ladzi ila irtahala ilaihi, dia menuju kepada tempat yang sesungguhnya tempat dia berasal. Dia berjalan lama, langkah itu lama, padahal sebenarnya di situ-situ saja. Keledai penggilingan, jalan itu muter, kalau lurus itu mungkin kalau dari Pondok Gede ini sudah sampai Semarang sana, jalan terus. Tapi keledai penggilingan muter saja di situ. Disangkanya sudah jauh, padahal jalannya di situ-situ saja. Walladzi irtahala minhu, ya dari situ-situ aja. Walakin irhal minal aqwani inal mukawwin, tetapi hijrahlah dari alam menuju pencipta alam. Dari alam menuju pencipta alam. Qala Allah fil Qur'anil Karim wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya dalam surat An-Najm ayat 42 dikatakan wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya tempat kembali kita kesudahannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'udhur qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka renungilah. Ini nasihat dari Imam Ibnu Attaillah dalam kitabnya Al-Hikam. Beliau mengutip ayat Al-Quran surat An-Najm ayat 42 dan hadis fa'udhur qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan renungilah nasihat baginda Rasul, faman kana ilallahi faman kana hijratu ilallahi wa rasulih fahiya hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia sesungguhnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Apa nasihat yang diberikan oleh Imam Ibnu Attaillah ini? Kadangkala kita berpikir dunia, alam, menuju alam lainnya.
Hijrah itu yang benar adalah dari dunia menuju kepada Allah, akhirat, menuju ke akhirat. Dari dunia menuju ke akhirat. Jangan dari dunia satu ke dunia lain. Dari bisnis A hijrah ke bisnis B. Dari dinas di satuan A menuju ke dinas kesatuan B. Jadi dari dunia menuju ke akhirat. Dulu ketika kita pertama kali nikah, kenapa kita setia kepada istri kita? Bagaimana saya tidak setia, Pak Ustadz? Dia itu setianya luar biasa ke saya. Tidur saya ditemani, pakaian saya dicuciin, makanan disiapin. Dan dia setia luar biasa, nggak pernah dia selingkuh atau setia, sayang. Wajarlah kita sayang. Itu hijrah minal akwan, irhal min akwan, dari alam ila akwanin. Sekarang setelah tahun 2025, tahun 2024 masih berpikir seperti itu. Tahun 2025 kita sayang kepada istri bukan karena istri kita setia atau baik, tapi karena perintah Allah. Kenapa kita sayang sama anak kita? Karena perintah Allah. Kenapa kepada setia? Nantinya kalau misalnya standarnya karena dia baik, ketika istri kita mulai tidak baik, mah bisa bikin kopi mah, kopa kopi, kamu ngasih duit belanja enggak? Dia tidak ini. Akhirnya kita, wah istri saya udah mulai beda nih, kita pun mulai beda. Tapi kalau perintah Allah, seburuk apapun istri kita, akhlaknya, kita sabar tetap menasehati. Seburuk apapun wajah istri kita, bentuk badan istri kita, tetap kita setia. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu sholat tanha anil fahsya wal munkar. Kenapa kamu sholat? Karena sholat itu wajib, atau sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Kalau misalnya kita tidak sholat, nanti perbuatan kita brutal, jahat. Fahsya itu kejahatan seksual, fahsya, munkar kejahatan di luar seksual. Zolim, mukul orang, mencuri itu mungkar. Fahsya itu memperkosa, nonton film porno, itu fahsya. Nah, orang yang sholat dihindari itu dari barang-barang yang seperti itu. Kalau orang ahli sholat. Nah, tapi ketika kita hijrah plus, ya hijrah minal akwan ilal mukawwin. Dulu seperti itu, sekarang itu kenapa kamu sholat? Karena ini perintah Allah. Perintah Allah. Kenapa kamu puasa? Dulu karena saya pengen sehat. Sekarang perintah Allah. Mau kalau puasa tambah sakit, tetap saya puasa. Mau kalau sholat itu tambah jalan dari sana. Harusnya olahraga kemana, ini jadi sholat, diam duduk. Kadang-kala duduk kalau sholat Jumat lebih dari 15 menit. Kolesterol tuh sakit semua badannya, nunduk, ngantuk-ngantuk dia. Kenapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya muaranya ilal aqwan ilal mukawwin, dari dunia kepada akhirat, semuanya. Sedekah demikian. Dulu kenapa kita sedekah? Karena kalau sedekah, Pak, biasanya saya sedekah 1.000, kembalinya adilah, ada orang ngasih minimal 100.000. Saya kasih sedekah 1 juta, tiba-tiba ada orang ngirim ke rekening saya 10 juta. Main judi. Masih berpikir saya berbuat kayak gini bakalan dapat begini. Tapi ketika kita sudah mukawwin hijrah dari tahun 2024 ke tahun 2005, terserah Allah. Kenapa saya sedekah? Karena ini perintah Allah dan perintah Nabiku Muhammad Rasulullah SAW. Urusan bakalan nanti dibalasnya sekarang kontan atau nanti di akhirat, wallahu a'lam bishawab. Kita serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kepada tetangga, bukan karena tetangganya itu memang baik ke kita, tapi perintah Allah. Ada tetangga yang tidak baik, kita harus baik. Ada tetangga yang akhlaknya buruk, kita harus menyayangi. Karena kata Imam Ghazali, yang namanya yatim, innal yatima maqad mata abawa umuhu. Yang dikatakan yatim menurut Imam Ghazali itu bukan saja orang yang mati bapak dan ibunya, tapi naqisul adab wal akhlak. Lalu ada orang yang adabnya buruk, akhlaknya buruk, itu tuh dikatakan yatim kalau menurut ini. Harus dikasihani. Aduh, ini orang kasihan banget, dia kalau kencing berdiri, dia kalau ngomong sama ibunya apa mah? Apa? Gak boleh saya minta beli motor papa. Apa mah? Gak boleh saya main game. Apa? Nanti ada banting nih HP, ngelawan ke ibunya, ngelawan ke kedua orang tuanya. Sukul adab.
Ada anak yang salaman sama, ada anak umur 10 tahun salaman sama orang yang usia 60 tahun 70 tahun, asal salaman gitu, nggak ada adabnya. Dikasih, dek ini dek Jumat berkah makanan, sini om, tangan kiri. Su'ul adab, harus dinasehati. Tanda sayang kita ke mereka, nah jangan pakai tangan kiri ya, pakai tangan yang bagus. Nah salamnya dicium ya. Nah hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan yang sedikit ide ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi sidki wal wafa. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa a'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim amarakum bis salati wassalami ala habibihil karim fa qala azza min qail inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala'i wal ghala'i wal waba' wal fakhsha'i wal munkari wal bagh wasyuyufa wal mukhtalifata wasadaida wal mikhan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.